yang merupakan penilaian terhadap suatu hal. Maksudnya kalian menanggapi sebuah hal atau fenomena yang sedang terjadi begitu. Pernah tidak? Misalkan mengomentari mengenai pakaian seseorang atau mengomentari bagaimana enaknya masakan ibu di rumah. Pernah tidak? Pernah Ibu, mengomentari diri sendiri. Betul, pasti pernah ya. Itu ada kaitannya dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, tentunya mengenai teks tanggapan. Ada yang tahu teks tanggapan itu adalah apa? Memberikan komentar. Iya. Bisa. Memberikan saran. Bisa juga. Kritik. Iya, bisa juga. Langsung saja. Teks tanggapan adalah teks yang berisi pendapat, kritik, atau pujian terhadap suatu peristiwa, fenomena, karya, atau gagasan tertentu. Nah, biasanya kita secara tidak sadar mengungkapkan teks tanggapan ini. Biasanya kalau dalam situasi tidak formal itu akan lebih sering. Namun, teks tanggapan ini bisa juga kita gunakan dalam situasi formal. Selanjutnya, ragam teks tanggapan. Yang pertama, kalimat pernyataan fakta. Adalah kalimat yang menyatakan sesuatu yang dapat dibuktikan kebenarannya. Namanya fakta, pasti kebenarannya sudah pasti nyata. Lalu yang kedua, kalimat pernyataan opini. Masih ingat opini itu apa? Pendapat. Pendapat siapa? Seseorang. Nah, pendapat seseorang atau pendapat pribadi adalah kalimat yang menyatakan pendapat, pandangan, atau penilaian seseorang. Lalu kalimat saran atau kritik adalah kalimat yang memberikan masukan, pujian, atau kritik terhadap sesuatu. Seperti kita menilai, itu kita sama saja sedang mengkritik. Ya. Selanjutnya, struktur teks tanggapan. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakannya? Baik, silakan. Struktur teks tanggapan yang pertama yaitu pernyataan umum, pendahuluan yang memperkenalkan topik atau hal yang akan ditanggapi. Kedua, deskripsi aspek, yaitu bagian yang menjelaskan aspek-aspek yang ditanggapi baik positif maupun negatif. Baik, terima kasih Ilma. Yang ketiga adalah penilaian atau simpulan. Ini bagian penutup yang memberikan kesimpulan atau saran berdasarkan deskripsi aspek. Nah, bisa kita lihat dari yang pertama itu terdapat bagian-bagian teks tanggapan dan dimulai dari pernyataan umum berisikan pendahuluan yang memperkenalkan atau memperkenalkan topik yang akan ditanggapi. Yang kedua, deskripsi aspek. Nah, di sini berisi bagian yang menjelaskan aspek yang ditanggapi. Bisa positif dan juga negatif. Selanjutnya, bagian penilaian atau simpulan. Di sini biasanya di bagian akhir itu bagian penutup yang memberikan saran atau simpulan berdasarkan deskripsi aspek tadi. Nah, contohnya bisa dibacakan. Saya Bu. Iya, silakan. Tanggapan terhadap kebijakan membawa botol minum ke sekolah. Pernyataan umum, sekolah kita telah menerapkan kebijakan baru, yaitu mewajibkan
yang baru saja menonton film, masih ingatkah filmnya kemarin mengenai apa? Bagaimana sih film itu gitu kan? Apakah terdapat kesulitan? Tidak apa tidak? Biasanya yang paling mudah itu mengenai film. Film yang kita deskripsikan judulnya apa, lalu kita berikan penilaian mau itu negatif ataupun positif sesuai pendapat kita. Karena kan di situ di deskripsi itu kan terdapat penilaian opini ya, opini kita sebagai pembaca atau pendengar. Lalu bisa berikan saran dalam penilaiannya. Itu kan bagus, tapi bisa aja kalau menyarankan sebuah saran yang dapat membangun gitu ya. Siapa tahu nanti teman itu dapat melirik kalian. Apakah membingungkan? Apakah ibu menjelaskannya sangat terlalu cepat? Tidak, ibu betul memahaminya. Ya. Ada kan yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak, Bu. Tidak. Di sini kalian pembelajaran apa? Matematika minat, Bu. Matematika. Iya. Wah, berarti pagi ini nggak terlalu pusing lah ya tentang pembelajaran kita. Enggak, Bu. Boleh. Siapa guru matematikanya? Ibu Intan. Ibu Intan. Iya, betul. Oh, kedua kalian dapatnya Ibu Intan ya. Pekan lalu kita tidak ada tugas kan ya? Tidak, Bu. Apakah pekan ini akan Ibu berikan tugas? Jangan, Bu. Mental saya masih terguncang, Bu. Nggak mau ya? Baik, ya itulah latihannya aja. Makanya Ibu kasih latihan saja biar kalian tidak diberikan tugas. Ini pekan depan akan Ibu berikan tugas sebagai tugas akhir sebelum kita ujian akhir semester ya. Baik, baik, Bu. Sudah tahu. Kita mau selesai sebentar lagi, semester ini akan berakhir. Apakah Ibu akan bertemu dengan kalian lagi Ya, pada kelas Bu. depan? Adakah kesulitan? Tidak, Bu. Ini slide terakhir ya? Sudah tidak ada lagi terakhir di pembelajaran hari ini. Mungkin setelah ini Ibu akan makan siang dan ngopi santai. Boleh bergabung di ruang
Siapa kemarin yang habis? Ada yang sudah selesai? Berapa dulu? Sudah, silakan dijawab. Baik, kelompok pikir dulu. Tanggapan mengenai kebijakan sekolah terkait kebersihan. Kenyataan umumnya, sekolah kami baru saja menerapkan kebijakan baru kebersihan lingkungan, yaitu dengan mengadakan program hari bebas sampah plastik setiap Jumat. Dalam program ini, siswa diharuskan membawa bekal asal menggunakan plastik sekali pakai seperti kantong plastik atau wadah makanan yang berbahan plastik tipis. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung kesadaran lingkungan dan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih bersih. Ada dua hal dari pernyataan ini. Yang pertama, hal positif. Kebijakan ini sangat mendidik siswa untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Lalu banyak siswa yang mulai beralih menggunakan wadah makan dan minum yang ramah lingkungan seperti botol stainless steel dan kotak makan yang berbahan tahan lama. Adapun hal negatifnya, yang pertama, beberapa siswa masih kesulitan menyesuaikan diri, terutama untuk terbiasa membawa makanan dengan kantong plastik. Lalu tidak semua siswa memiliki akses mudah untuk membeli perlengkapan ramah lingkungan seperti botol minum atau kotak makan, sehingga mereka merasa kesulitan untuk mengikuti program ini. Kesimpulannya adalah, secara keseluruhan, kebijakan hari bebas sampah plastik merupakan langkah positif untuk mendidik siswa menjaga kebersihan dan peduli terhadap lingkungan. Namun, agar kebijakan ini lebih efektif, sekolah perlu memberikan dukungan tambahan seperti menyediakan fasilitas pinjam kepada makan ramah lingkungan atau memberikan edukasi lebih lanjut tentang pentingnya pengurangan sampah plastik. Dengan demikian, program ini tidak hanya menjadikan kebijakan formal, tetapi juga kebiasaan untuk melekat kebiasaan yang melekat dalam kehidupan siswa. Sudah, Bu. Baik, terima kasih pikiran Bapak sudah merupakan selanjutnya. Baik Bu, di sini saya akan menanggapi film yang sudah saya tonton. Baik, Film film apa? Film 172 Days Bu. Wah. Nah, film ini terangkat dari kisah nyata seorang Nazira Shahab yang beliau ini adalah menantu dari almarhum Ustaz Arif Hashimi Ilham seperti itu. Dan juga istri dari almarhum Amir, anaknya Ustaz Arif Hashimi Ilham seperti itu. Menurut saya film 172 Days ini sangat mengandung pesan yang sangat dalam karena diambil dari kisah nyata di mana seorang Nazira Shahab ini ditinggal oleh suaminya meninggal seperti itu. Jadi suaminya ini meninggal karena sakit di pernikahan yang ke-172 hari. Makanya judul itu adalah 172 days. Film ini sangat berkesan menurut saya, namun ada hal yang harus saya komentari bahwasanya ketika di ending atau di akhir film tidak seperti belum selesai gitu, ceritanya belum selesai, kisahnya belum selesai disampaikan, namun sudah harus berhenti di situ. Nah, menurut saya film ini setidaknya harus ada 2 episode lagi yang harus ditayangkan seperti itu. Namun ternyata Nazira Shahab tidak menayangkan atau tidak membuat buku itu. Jadi film itu diambil dari kisah nyata yang dibukukan. Bagus. Ya. Terima kasih Madam Hadisti. Selamat menyampaikan yang satunya mengenai film, yang satunya mengenai kebijakan sekolah terkait kebersihan. Sudah bagus, anak-anak mengenai teks tanggapan, kalian sudah mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari juga, dan ibu harap teks tanggapan ini tidak kalian gunakan dalam hal yang negatif ya anak-anak. Baik, terima kasih karena telah mengerjakan laporan dari ibu dan berkontribusi aktif dalam pembelajaran pada hari ini. Ini adalah sudah selesai pembelajaran kita. Pekan depan kita berjumpa lagi. Terima kasih. Gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tampilan mengajar bertanya atas nama Eci Nurrahma Asuti. Poin pertama, yaitu komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat dasar. Di dalamnya terdapat penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat dilakukan dengan baik, pemberian acuan dilakukan dengan baik, pemindahan giliran dilakukan dengan baik, pemberian waktu berpikir dilakukan dengan baik, pemberian tuntunan cukup baik, pemusatan perhatian dilakukan dengan baik, penyebaran pertanyaan dilakukan dengan baik. Poin nomor 2,
kedua, komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat lanjut. Di dalamnya terdapat pengubahan tuntunan tingkat kognisi dalam menjawab pertanyaan dilakukan dengan baik. Pengaturan urutan pertanyaan dilakukan dengan baik. Penggunaan pertanyaan pelacak tidak dilakukan. Peningkatan terjadinya interaksi dilakukan dengan baik. Poin ketiga, komponen negatif yang perlu dihindari. Di dalamnya terdapat mengulangi pertanyaan sendiri atau mengulangi jawaban pembelajar. Beberapa dilakukan oleh Eci Nurah Mahfuti. Selanjutnya, menjawab pertanyaan sendiri tidak dilakukan. Menunjuk dulu sebelum bertanya tidak dilakukan. Mengajukan pertanyaan